قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib di Masjid As-Sahabah radhiyallahu anhum di Pematang Rebah Rengat, yang mudah-mudahan senantiasa semua kita dimuliakan dan diberikan oleh Allah taufik dan hidayahnya untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada malam hari ini, Senin malam Selasa 24 Juli 2023, 7 Muharram, karena masuk malam terhitung Selasa, 7 Muharram 1445 Hijriah. Bahasan kita di masjid ini kajian rutin sekali dalam 1 bulan pada Senin pekan keempat bulan Masehi, dari kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, Fadlul Islam, keutamaan agama Islam. Dan kita akan masuk pada bab yang kedua setelah kita menyelesaikan cukup panjang dan banyak pertemuannya dari pembahasan bab yang pertama, yaitu berkaitan dengan judul buku itu sendiri, yaitu tentang keutamaan agama Islam. Pada malam hari ini kita akan masuk pada bab judul yang kedua. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, babun, bab bahasan ad-dukhulu fil Islam, masuk ke dalam agama Islam. Kalau kita kaitkan dengan bab sebelumnya, sangat jelas sekali dan sangat erat hubungannya. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan, kenapa kita mau melakukan sesuatu, atau kenapa kita misalnya mau ikut, kita katakan di dunia ini kan banyak komunitas-komunitas, perkumpulan-perkumpulan yang kita lihat orang yang masuk ke dalamnya, mohon maaf, apakah itu organisasi, partai, ataupun komunitas-komunitas yang lainnya, banyak orang yang bahkan tidak mau keluar darinya.
Kenapa manusia mau bertahan di dalamnya? Karena mereka tahu apa yang akan mereka dapatkan. Apa yang akan mereka dapatkan di dalam kelompok tersebut, keutamaan, kesenangan, ya, baik kesenangan berkaitan dengan hati mereka ataupun jiwa ataupun badan mereka. Dan seorang mustahil tidak akan mungkin ingin bergabung ke suatu kelompok kecuali dia tahu keutamaannya. Dia tahu kelebihannya, dia tahu ini adalah yang baik, yang akan memberikan kebaikan pada dirinya, bahkan mungkin keluarganya, bahkan mungkin masyarakatnya. Maka ketika diberikan judul pertama keutamaan agama Islam dan kita mengetahui penjelasannya yang sudah panjang kita bahas, semakin meyakinkan diri kita masing-masing untuk kita masuk ke dalam agama Islam. Ad-dukhulu fil Islam. Masuk ke dalam agama Islam. Sebagaimana yang diberikan kata sarah pengantar pertama oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, beliau mengatakan lamma dzakara fadlal Islam, ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi menyebutkan pada pembahasan sebelumnya tentang keutamaan Islam, dzakara targhiba fid dukhuli fi. Beliau sudah menyebutkan kepada kita bagaimana kita bisa masuk dengan senang hati ke dalam agama Islam. Tidak ada paksaan. Kalau kita baca setelah ayat kursi di dalam surah Al-Baqarah, Allah SWT berfirman la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Tapi jangan disalahpahami, maksud tidak ada paksaan berarti kita hendak berbuat seenaknya kita saja, nggak boleh. Karena antum itu, kita semua ini hamba Allah, maka kita harus taat kepada aturan Allah. Kita bukan hamba manusia. Kalau antum hamba manusia, silakan taat kepada manusia. Hamba atasan, bos kita, atau kita ini diciptakan oleh orang tua kita, silakan taati orang tua semuanya apa yang dia perintahkan tanpa membantah. Yang dia larang kita jauhi. Tapi dia bukan yang menciptakan kita. Atasan kita bukan yang memberikan rezeki kepada kita. Perusahaan tempat kita bekerja bukan yang memberikan rezeki kepada kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan kebaikan kepada kita, rezeki kepada kita. Maka kita dikatakan tidak ada paksaan di dalam agama Islam, tetapi kita mengikut aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi sempat kita berbicara dengan teman, sempat ada perdebatan, teman cerita ada perdebatan dia dengan temannya di kantor mungkin tentang masalah mengamalkan sunnah. Yang ini dia mengejek atau mencela atau tidak suka melihat orang yang mungkin berjenggot, orang yang berpakaian di atas mata kaki bagi laki-laki, ya. Maka dia juga sepertinya dia takut disalahkan. Kemudian dia mengatakan, apa pendapatmu yang aku lakukan ini? Maka teman yang sudah belajar Al-Quran dan Sunnah, sudah ngaji ini, dia katakan yang bapak lakukan itu haram. Oh, kalau menurut saya tidak haram. Kita ini diberikan kebebasan beragama. Di Indonesia ini menganut agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kok bisa begitu? Kalau sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, maka ini agama tidak akan bisa diikuti. Dalam arti siapa yang menjadi contoh kita? Sementara yang menjadi contoh kita adalah, suri tauladan kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang kita tidak dipaksa untuk masuk ke dalam agama Islam seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka mereka sebenarnya, atau orang-orang kafir yang lain, mereka masuk ke dalam agama Islam dengan kesadaran mereka sendiri. Ada Rasulullah SAW memaksa Abu Bakar masuk Islam? Tidak ada. Tapi dengan dakwah, menjelaskan
Fadlul Islam, keutamaan Islam itu seperti apa? Agama yang dibawa itu agama tauhid, mengesahkan Allah, karena yang menciptakan semua kita ini adalah Allah. Maka tidak boleh kita menjadikan sekutu bagi Allah. Diarahkan kepada tauhid. Diterangkan tentang keutamaan agama Islam yang membawa keselamatan dunia akhirat. Silahkan masuk agama Islam, tidak ada paksaan. Makanya sahabat-sahabat yang kita mendapatkan mereka itu awal-awal masuk ke dalam agama Islam, fitrah mereka masih lurus. Yang lain ada yang membantah seperti Umar, tetapi dia ternyata juga masuk Islam. Kenapa? Sudah masuk hidayah Allah ke dalam hatinya dan dia sudah mulai mengetahui keutamaan agama Islam. Begitu juga kita seharusnya masuk ke dalam agama Islam ini memang tidak ada paksaan, tetapi kita wajib masuk ke dalam agama Islam dan kita wajib mengikut aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dipaksa, apalagi tidak ada keutamaannya, apalagi kalau masuk ke dalamnya bertambah susah hidup kita, demi Allah orang nggak akan masuk ke dalam agama Islam. Tetapi pertanyaannya, kenapa banyak kaum muslimin yang bahkan lari dari ajaran Islam, bahkan menjadi murtad? Karena mereka nggak tahu keutamaan agama Islam yang akan menyelamatkan mereka hidup di dunia, apalagi di akhirat. Penyesalan di akhirat tidak ada gunanya ketika sudah berada di hadapan Allah, ketika dihisab, ketika akan ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang rinci terhadap perbuatan yang dilakukannya di dunia. Tidak ada penyesalan lagi di akhirat karena akan menerima hasilnya. Berpikirlah kita di dunia ini untuk mengikuti aturan Allah, tidak ada paksaan dari Allah, tetapi Allah memerintahkan kita wajib masuk ke dalam agama Islam. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala beliau melanjutkan dari sarahnya yang ringkas sebelum masuk dari dalilnya yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau mengatakan, "Wal Islamul ladzi hadhihi mazayahu wa hadhi fadailuhu la yaliqu bi'aqil ayyarfudahu." Islam Masya Allah begitu banyaknya keutamaannya, begitu banyak kelebihan-kelebihannya. Ya, bahkan kalau kita bandingkan dengan agama-agama yang lain, bahkan kepada agama samawi sekalipun seperti agama Yahudi dan Nasrani, itu sumbernya dari Allah, kitab Taurat dan Injil. Tetapi ketika dibandingkan dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka agama Islam yang dibawa oleh Muhammad SAW sempurna, memiliki keutamaan yang sangat banyak sekali. Maka oleh sebab itu kata beliau, la yaliku bi'aqil, tidak pantas bagi orang yang berpikir memiliki akal sehat. Dia teliti Islam itu, dia ketahui begitu banyak keutamaan di dalam agama Islam, mengamalkannya. Ya, perintah dari Allah dalam Al-Quran, dari Nabi SAW di dalam sunnahnya. Nabi SAW sebagai suri tauladan kita dalam mengamalkan Islam. Kalau sudah tahu seperti itu Islam itu, tidak pantas kata beliau bagi orang yang berakal untuk menolak agama Islam. Atau kita katakan orang yang berada di luar Islam, tidak pantas bagi Anda Allah yadkhula fi, tidak masuk ke dalam agama Islam. Makanya saya selalu ceritakan, antum juga mungkin di teknologi sekarang yang canggih ini bisa di YouTube dimanapun adanya banyak orang-orang yang masuk Islam dengan kesadaran mereka sendiri karena mereka mencari kebenaran, karena kebenaran itu mereka dapatkan di dalam agama Islam, tidak mereka dapatkan di agama mereka yang lama. Tapi seperti yang kita sebutkan pembahasan judul yang pertama, kita sayangkan kita sudah berada di dalam agama Islam tapi kita tidak mengamalkan Islam. Bahkan saya mengatakan dengan secara bukti yang ada di dunia ini, orang yang sadar, orang yang dia masuk Islam dengan kesadarannya, bahkan dia meneliti, bahkan dia mencari kebenaran Islam, dia tahu kemuliaan Islam. Orang ini masuk Islam, dia akan teguh memegang agama Islam. Dia akan kuat berpegang teguh kepada Islam, berbeda dengan kita. Dia baru masuk Islam, tapi dia lebih hebat Islamnya dari kita yang sudah 20 tahun, 30 tahun Islam.
Yang sudah 50 tahun kita umur kita 60 tahun, lebih hebat orang yang baru masuk Islam. Kenapa? Dia mengetahui Islam yang sebenarnya. Tetapi kenapa kenapa kaum muslimin yang mereka tidak mengetahuinya? Salah. Sudah berapa tahun kita hidup? Masa kita kalah dengan orang yang baru masuk Islam? Maka tidak pantas bagi orang yang memiliki akal untuk menolak Islam, untuk menolak masuk ke dalam agama Islam. Kata beliau, idza kana yuridun najata li nafsih, ketika dia ingin menyelamatkan dirinya, ingin dirinya selamat dari berbagai macam hal yang bisa membinasakannya, memudaratkannya, membuat dia celaka di dunia apalagi di akhirat. Tidak ada jalan yang lain, tidak ada jalan yang kedua kecuali hanya satu jalan, masuk ke dalam agama Islam. Maka kita mengatakan orang yang sudah masuk ke dalam agama Islam sebenarnya dia sudah dapat satu poin yang besar. Apa poin yang besar? Kalau dia tidak melakukan kesyirikan, walaupun dia melakukan dosa-dosa besar, dia kalau masuk neraka tidak kekal. Dia akan dikeluarkan dari neraka, masuk ke dalam surga selama-lamanya, tidak ada kata berhenti, tidak ada kata mati di dalam surga. Tetapi kalau seorang itu tidak masuk ke dalam agama Islam, dia mati dalam kekafiran, dia kekal di dalam api neraka. Tapi jangan mengambil hanya poin yang pertama. Oh, saya sudah Islam, saya insya Allah selamat dari api neraka. Tetapi Anda belum mengamalkan Islam yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita perlu, wahai kaum muslimin dan muslimat, belajar hal-hal yang bisa membatalkan Islam kita, membatalkan keimanan kita. Di antaranya poin yang besar selalu diberikan penekanan oleh para ulama, kufur besar, syirik besar, nifak besar. Ini tiga ini mengeluarkan orang dari Islam. Walaupun dia sudah Islam, kalau dia mati sama seperti orang kafir, kekal dalam neraka. Jadi kita nggak main-main. Jangan merasa aman posisi ketika kita sudah Muslim, KTP kita Islam, tidak ada yang aman. Ketika dia melakukan kufur besar, melakukan syirik besar, melakukan nifak besar, hati-hati. Banyak yang perlu kita pelajari, wahai kaum muslim. Ya. Maka oleh sebab itu judul ini adalah mengajak kita untuk betul-betul masuk ke dalam agama Islam apabila kita ingin selamat. Ingat biografi kehidupan Nabi SAW, sirah nabawiyah. Ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, sudah 13 tahun di Mekah, diperintahkan oleh Allah untuk hijrah Nabi SAW dan para sahabatnya semuanya kecuali yang tidak bisa, yang ada uzur. Sampai di Madinah mereka sudah disambut oleh orang Ansar dan mereka mendirikan pusat kota daripada kota Islam, atau kita katakan ibu kota pertama di dalam sejarah Islam adalah Madinah. Madinah Nabawiyah. Kenapa dikatakan Madinah Nabawiyah? Padahal Nabi lahir di Mekah. Kan artinya kota Nabi. Artinya disitulah Nabi SAW mendirikan hukum Islam, mendirikan negara Islam, menguatkan Islam. Dan Nabi SAW wafat sampai juga terakhir sampai di Madinah beliau wafat. Makanya dikatakan kota Nabi, Madinah Nabawiyah. Ya, namanya adalah Madinah Nabawiyah. Kita mengetahui Nabi SAW wafat tahun 11 Hijriah pada bulan Rabiul Awal. Dan kota Mekah direbut tanpa adanya peperangan, walaupun Rasulullah dan para sahabat sudah siap untuk bertempur. Karena mereka sudah jago berperang sebelumnya. Di zaman jahiliyah ketika masuk Islam mereka terus melatih diri mereka dan mengasah ketajaman
kekuatan mereka di peperangan selalu menang, gampang untuk menguasai Mekah. 10.000 lebih Rasulullah dan para sahabatnya, ada yang pakai onta, pakai kuda, ada terus pakai kendaraan, tidak ada mobil, tidak ada pesawat. Beramai-ramai, dan maksudnya juga adalah untuk melaksanakan ibadah umroh dan haji. Sampai di Mekah, dan memang Nabi ingin merebut kota Mekah karena kota Mekah adalah kota suci yang pertama di dunia. Bahkan bumi Allah yang terbaik di permukaan bumi adalah Mekah. Karena di situ ada Ka'bah, karena Ka'bah adalah rumah Allah, masjid ya, Baitullah yang pertama sekali di permukaan bumi. Ketika di situ ada masjid dan ya yang terbaik di dunia ini, dan bangunan pertama didirikan di dunia ini adalah Baitullah, Ka'bah, jadilah tanah Makkah itu tanah yang paling mulia di permukaan bumi. Mohon maaf, bukan tanah Karbala kata orang Syiah Rafidhah, yang terbaik itu tanah Karbala di Irak. Makanya mereka mengatakan ya, tanah Karbala itu lebih baik dari tanah Mekah. Karena mereka menanti-nantikan ada Imam Mahdi yang keluar nanti, ciri-ciri hari kiamat besar. Kita meyakini, orang Syiah juga meyakini akan keluarnya Imam Mahdi. Tapi Imam Mahdi versi mereka yang keluar dari Karbala. Tanah Karbala itu lebih mulia katanya dari tanah Mekah. Makanya saya selalu mengatakan mereka itu bukan Islam. Ya, tidak ada satupun hadis atau ayat mengatakan tanah yang paling mulia itu Karbala, nggak ada. Ini pengakuan orang-orang Syiah Rafidhah. Maka kembali kita mengatakan Rasulullah SAW tanah airnya, tempat dia lahir, dan kota yang terbaik adalah Makkah Al-Mukarramah. Di situ ada Ka'bah. Maka Rasulullah SAW ingin merebutnya. Setelah kuat di Makkah, di Madinah, dan memiliki kekuatan senjata dan fisik, dan mereka akhirnya berangkat. Mereka sudah siap kalaupun mesti berperang, ya, mati untuk merebut Mekah, kota suci Ka'bah, maka mereka siap. Tetapi orang Mekah tidak sanggup untuk menghadapi Rasulullah dan para sahabat. Akhirnya mereka menyerah. Berhasil ditaklukkannya kota Mekah tanpa peperangan. Dan Rasulullah SAW ketika masuk kota Mekah, ketika itu orang-orang kafir sudah banyak bermunculan dan mereka mulai takut. Ini jangan-jangan Muhammad membunuh kita. Dulu kita mengusir dia, memukul dia, sahabatnya banyak kita bunuh. Ini sepertinya balas dendam. Mereka betul-betul takut. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan, man dakhala Baitul Haram fahuwa amin. Barang siapa yang masuk ke tanah haram, ke Ka'bah, ke Masjidil Haram, maka dia akan aman, tidak akan dibunuh. Man dakhala Bait Abi Sufyan fahuwa amin. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, padahal dia masih kafir itu. Kalian orang-orang kafir yang berada di Mekah, kata Nabi SAW, barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, dia akan aman. Inilah kata para ulama rahasianya kenapa Abu Sufyan masuk Islam. Karena dia pemuka agama, dia pemuka masyarakat, dia orang yang dimuliakan di Mekah, bahkan tokoh dari kafir Quraisy. Ketika Rasulullah SAW mengangkat, memuliakan dia dengan mengatakan siapa yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan maka dia aman, langsung masuk Islam Abu Sufyan. Padahal dia penentang paling kuat. Ini yang dikatakan para ulama salah satu fikih dakwah. Kalau kita ingin mendakwahi para pemimpin atau orang yang memiliki kedudukan, yang memiliki kekuasaan, diangkat dia dulu. Jangan antum banting. Beri dia tempat pada posisi dia. Bukan berarti kita memuji habis-habisan, tidak. Tapi begitu Rasulullah dalam berdakwah. Rasulullah tempatkan orang pada tempatnya. Ini memiliki kedudukan, nggak bisa dijatuhkan. Cara berdakwahnya harus dimuliakan dia. Masuk Islam. Maka salah kita. Jangan mentang-mentang kita sudah belajar sunnah, belajar Al-Quran dan hadis, tahu kebenaran, masuk kantor ketemu atasan dibabat terus. Mana mau dia ikut sunnah? Antum nggak memuliakan dia, dia berada di atas antum. Jangan-jangan besok keluar memo pecat. Nah, mampus gitu ya. Gak bisa. Jadi
Ini yang perlu kita perhatikan wahai kaum muslimin tentang yang saya maksudkan tadi. Nabi SAW telah menyebutkan orang yang masuk ke dalam Ka'bah, apalagi orang yang masuk ke dalam agama Islam pasti dijamin keselamatannya. Maka tidak ada jalan untuk selamat kita di dalam kehidupan dunia ini sampai ke akhirat kecuali kita masuk ke dalam agama Islam, ad-dukhulu fil Islam. Nanti baru masuk kepada dalilnya. Yang pertama adalah surah Ali Imran ayat 85. Tapi kita akan membacakan sedikit juga tambahan penjelasan dari Fadilatul Syekh Saleh Ali Syekh hafizahullah taala dalam mensarahkan kitab ini. Kalau Syekh Saleh Fauzan dia ringkas, padat. Tapi beliau ini agak panjang. Enggak apa-apa, untuk faedah kita sampaikan. Beliau mengatakan ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab telah menyebutkan di bab yang pertama tentang keutamaan Islam. Ya. Dan apa yang akan didapati kemuliaan bagi orang yang berada di dalam agama Islam secara umum, baik pribadi-pribadi ataupun banyak orang masyarakat bahkan negeri. Dan mereka istiqomah ya di dalam agama Islam tersebut, dan ini akan mendapatkan keutamaan yang besar di dunia dan di akhirat. Maka beliau kemudian pada bab yang kedua mengatakan bab ad-dukhulu fil Islam. Ini Syekh Saleh Ali Syekh hafizahullah taala, beliau mungkin memiliki nuskhah atau dalam arti ada tulisan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari cetakan lain. Ya, kalau yang ada pada Syekh Saleh Fauzan dikatakan ad-dukhulu fil Islam. Tidak ada kata-kata wajib, tetapi yang disarah oleh Syekh Saleh Ali Syekh itu judulnya bab wujubud dukhuli fil Islam, wajibnya untuk masuk ke dalam agama Islam. Beliau menjelaskan di dalam sarah ini ya, memang dikatakan di awal judul pertama apa? Keutamaan. Kalau kita mengatakan keutamaan lebih utama afdol kan? Utama. Berarti apa? Boleh kita tinggalkan, boleh saja kan, utama aja. Sama orang mengatakan salat sunat. Kan keutamaan. Boleh dia tinggalkan, boleh. Tetapi yang dimaksud dengan keutamaan judul pertama itu menjelaskan tentang begitu banyaknya kebaikan di dalam Islam. Ini tidak menunjukkan orang memilih sesuai dengan keinginannya. Maksudnya apa? Terserah saya mau masuk Islam atau tidak. Ini kan pilihan. Tidak. Ini judul yang kedua ini maksudnya masuk ke dalam agama Islam adalah masuk yang wajib, tidak ada pilihan. Tidak ada istilahnya memilih. Apakah saya masuk atau tidak? Tidak ada pilihan. Ya, apakah saya mengamalkan Islam atau tidak? Ya, kan sudah saya berikan tadi 2 poinnya. Poin yang pertama, orang yang di luar Islam, dia memilih saya mau masuk Islam atau tidak mau masuk Islam, kan terserah saya, kan pilihan. Salah, yang betulnya Anda wajib masuk ke dalam agama Islam. Orang yang sudah berada di dalam Islam juga dia tidak boleh mengatakan apakah dia mengamalkan Islam atau tidak mengamalkan Islam. Ini kan pilihan. Tidak bisa hukumnya wajib. Tidak ada kata pilihan. Ya. Memang kalau kita berbicara tentang takdir, pembahasan kemarin kita daurah seminggu, 1 pekan dari Senin sampai Sabtu dengan Syekh Ibrahim Ruhaili di Masjid Abu Darda dari seluruh Indonesia. Ustadz-ustadz hadir dari pesantren, dari yayasan, semuanya bisa bahasa Arab. Ya. Itu 1 pekan lebih membicarakan salah satunya iman kepada takdir. Pembahasan beliau iman kepada malaikat, iman kepada perkara yang gaib, di antaranya iman kepada hari akhirat dan iman kepada takdir. Dan pembahasan takdir ini sebenarnya tidak sulit untuk memahaminya. Takdir itu secara umum ada 2. Takdir kauniyah yang ada terjadi di alam semesta ini tidak mungkin ditolak. Ada yang dikatakan takdir itu takdir syar'i. Dia memang merupakan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah, tetapi Allah tidak paksa kita. Tetapi orang mesti mengambilnya. Contohnya apa? Takdir syar'i Islam. Kalau takdir yang tidak bisa ditolak, antum keluar dari sini tiba-tiba kita tidak menginginkannya, kecelakaan. Padahal sudah mengambil seluruh
cara-cara untuk hati-hati menyeberang jalan segala macam, tiba-tiba kecelakaan. Ini namanya takdir kauni, tidak bisa ditolak. Tidak ada pilihan. Sakit antum, ya tidak ada pilihan. Mohon maaf, harta kita sedikit, miskin kita, tidak ada pilihan. Walaupun kita diperintahkan untuk berusaha. Tapi syariat Allah Subhanahu wa taala, syariat yang telah dibawa oleh Nabi SAW, yaitu agama Islam, untuk diamalkan kita bisa memilih, tetapi Allah menginginkan kita memilihnya, tidak menolaknya. Ini namanya ya takdir syar'i. Makanya takdir yang syar'i itu dicintai oleh Allah. Kalau orang menolak agama Islam, berarti dia menolak takdir yang dicintai oleh Allah. Oh enggak, saya enggak mau masuk Islam. Atau oh saya Islam, ya Islam, tapi ngapain sholat? Ya. Minum khamar juga, judi juga. Ini namanya yang dibenci oleh Allah dia lakukan. Berarti dia tidak mengambil takdir syar'i yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masuk agama Islam pilihan, tidak ada paksaan. Ya, kenapa? Karena kalau seandainya Allah menginginkan seluruh manusia di dunia ini tanpa terkecuali masuk Islam, mudah aja. Allah mengatakan kun, jadi semua Islam. Mudah bagi Allah. Tapi Allah berikan pilihan. Dan pilihan itu bukan berarti kita boleh memilih, tapi kita seharusnya memilih pilihan Allah. Pertama, masuk ke dalam agama Islam, alhamdulillah. Ini keutamaan besar pertama, untuk seorang itu selamat dari kekal dalam api neraka. Tapi ingat, pilihan kedua juga dikatakan pilihan, tetapi pilihannya juga wajib, tidak boleh kita menolak, yaitu mengamalkan Islam. Ya, jangan kita katakan beramal atau enggak ya. Penting Islam aja. Enggak bisa. Ini tidak ada istilahnya pilihan, tidak ada ikhtiyariyah. Masuk ke dalam agama Islam bukan masuk dalam memilih sesuai mau kita, mau masuk atau tidak. Begitu juga ketika kita sudah masuk ke dalam agama Islam, pilihan juga, mau saya mengamalkan atau tidak. Ini bukan pilihan, wajib. Balil Islam wajibun iltizam, kata Syekh Shalih Ali Syekh, bahkan Islam itu adalah wajib untuk kita berpegang teguh kepada Islam, masuk ke dalamnya. Ya, sawa'un akana dzalika dukhul bil Islam min milal kufri wal wasaniyin, apakah orang yang masuk ke dalam Islam itu adalah orang yang dari luar Islam, agama-agama di luar Islam masuk ke dalam agama Islam, au dukhul bil Islam kafah, atau orang yang sudah berada di dalam Islam, mengaku Islam, mesti dia masuk ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Tidak ada pilihan, wajib. Makanya kita tidak boleh memilih-milih sesuai selera kita. Oh, masalah ini saya amalkanlah karena cocok dengan saya. Oh, masalah ini enggak cocok. Tidak bisa dipilih, wahai saudaraku. Agama Islam ini sempurna, kita harus masuk semuanya. Dari akidahnya, dari muamalahnya, bahkan dalam hukum dagang pun ada aturan dalam Islam. Dalam hukum berkeluarga pun ada aturan dalam Islam. Pendidikan anak pun ada aturan dalam Islam. Akhlak dalam bergaul juga ada di dalam Islam. Semuanya ada aturan. Kita masyarakat, bagaimana kita taat kepada pemimpin, ada aturannya di dalam Islam. Pemimpin, dia bertanggung jawab untuk memimpin rakyatnya secara adil. Itu juga ada aturan dalam Islam. Jadi tidak ada pilihan. Wajib diambil 100%. Itu namanya kafah, seluruhnya. Maka ingat, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kitab ini saya bahas di Pekanbaru di kajian kitab Al-Fawaid. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, kadar kebahagiaan seseorang, kesenangan seseorang, kesuksesan seseorang sejauh mana dia masuk ke dalam agama Islam itu dan mengamalkannya. Semakin banyak yang dia amalkan, dia berilmu, dia amalkan, semakin segitulah kadar kebahagiaan dan kesuksesannya. Kalau kita ambil 100%, berarti kita akan 100% dapat. Kalau kita ambil setengah, ya setengah antum dapat. Kalau kita ambil 2%, ya 2% antum dapat. 98% hilang dari antum, Islam. Ya, jadi apa? Sudah. Sebenarnya enggak ada istilah pilihan. Terserah saya mau memilih, enggak bisa. Ya. Coba saya cek dulu azan di HP saya.
Ini banyak azan-azan yang gelap nih. Ya. Apalagi sudah malam, azan-azan gelap. 8 menit lagi ya, ini ada waktu di aplikasi saya, Kecamatan Rengat Barat, 8 menit lagi azan. Nih, ada. Insya Allah nanti ya 8 menit lagi kita azan. Ya. Ya. Kita berikan penekanan kembali masuk ke dalam Islam itu secara sempurna. Ad-dukhul fi jami'i syara'il Islam, masuk ke dalam seluruh syariat Islam, wa aqaidil Islam ala wajhi tafsil, bahkan seluruh berkaitan dengan akidah Islam secara sempurna dan rinci, tidak ada setengah-setengah. Wa inna dzalika wajib, dan itu adalah wajib. Berarti kalau ditinggalkan apa? Ya sudah jelas. Mengamalkannya dapat pahala, dapat kebahagiaan, dapat kesuksesan, meninggalkannya dapat dosa, dapat keburukan. Maka wajib, kama anna dukhul fi aslihi wajib, sebagaimana orang masuk asal dari Islam itu dia dari luar Islam wajib, begitu juga ketika sudah masuk ke dalam agama Islam, dia juga wajib untuk mengamalkan Islam itu. Bagaimana? Pertanyaannya bagaimana bisa antum bisa mengamalkan Islam bagaimana? Ya menuntut ilmu. Gunanya kita duduk di majelis ilmu seperti ini supaya kita tahu bagaimana mengamalkan Islam. Ya sebenarnya kajian kita ini kurang Pak, masih banyak yang perlu kita pelajari. Kalau saya tanya satu-satu, apakah semua kita sudah paham bagaimana cara salat Nabi dari awal sampai akhir sampai salam? Masih banyak kita yang belum tahu. Maka belajar kitabus shalah. Dalam Sahih Bukhari ada, Sahih Muslim ada, dalam kitab-kitab yang lain ada, Bulughul Maram, Umdatul Ahkam. Apalagi tauhid. Bagaimana kita bisa bertauhid dan mengamalkan tauhid? Bagaimana mengesahkan Allah? Belajar. Belajar berkaitan dengan akidah. Oh saya pedagang Ustaz. Wajib bagi antum mempelajari ilmu bagaimana berdagang Islami yang di situ antum tidak melakukan pelanggaran. Tidak akan terjatuh kepada dosa dalam bermuamalah dagang. Wajib bagi kamu untuk berilmu. Itu namanya mengamalkan Islam secara keseluruhan. Berkeluarga gitu saja. Begitu juga. Ya. Akan selalu kita nasihati sebagaimana perkataan Imam Bukhari rahimahullah taala di dalam kitabnya Sahih Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ini kaidah, berilmu dulu sebelum berkata dan berbuat. Ada orang yang mau nikah, siap menikah, ada nafkah, kemampuan biologis ada, tapi belum cukup, harus berilmu bagaimana berkeluarga secara Islam. Karena yang tidak berkeluarga secara Islam dan tidak berilmu, kita mendapatkan dia akan putus di tengah jalan. Ya, akan putus di tengah jalan. Makanya kita masuk Islam itu secara keseluruhan. Bahkan dalam pakaian pun, tampilan kita pun nggak boleh kita mengikuti orang di luar Islam. Namanya tasyabbuh, menyerupai orang di luar Islam itu hukumnya haram karena Islam itu memiliki ciri khas tersendiri. Dan suri tauladan kita adalah Nabi SAW. Tidak boleh kita mengikuti cara berpakaian orang-orang kafir yang menyelisih syariat Islam. Begitu juga wanita. Bahkan juga dalam kehidupan kita. Makanya saya selalu mengatakan TV yang dilihat oleh kebanyakan manusia, di sana ada film-film, sinetron dan segala macam, baik dari film-film dari orang barat ataupun dari orang kita di Indonesia, itu bukan menjadi kiblat kita untuk kita praktekkan dalam kehidupan keluarga. Itu bukan sebagai tuntunan kita. Tuntunan kita Rasulullah SAW, sunnah. Maka jangan dijadikan itu tuntunan kita. Kehidupan artis. Makanya saya selalu mengatakan antum kalau lihat kehidupan artis itu aslinya di luar, mereka itu broken home. Rumah mereka kacau, banyak perceraian, pertengkaran. Tapi kalau main sinetron, Masya Allah jadi orang alim, ustadz, kiai, tapi di luar bejat. Kan terbalik. Tidak bisa dijadikan patokan. Film, televisi, sinetron segala macam nggak bisa. Makanya kita harus begitu juga dalam kehidupan kita berkeluarga, bagaimana ikuti sunnah Nabi SAW. Ini namanya kita masuk ke dalam agama Islam. Itu wajib, tidak ada pilihan. Tidak bisa antum mencari-cari bagaimana kita dalam kehidupan keluarga ini. Lantas kita baca buku-buku orang barat kafir yang tidak jelas. Aturan-aturan mereka. Sementara kita tinggalkan aturan Islam, aturan Rasulullah SAW. Antum tidak masuk Islam namanya. Secara keseluruhan. Walaupun dari sisi yang lain iya. Sementara kita diperintahkan kafah. Untuk masuk Islam itu secara sempurna.
Mengamalkan Islam itu begitu juga secara sempurna. Ya, apalagi hal-hal yang dikatakan hukumnya wajib maka tidak boleh kita tinggalkan. Hukum yang haram tidak boleh kita lakukan. Jangan terpengaruh dengan kata orang di luar. Kalau sudah jelas kata Allah dan Rasulnya perintah ya sudah amalkan. Apalagi yang saya katakan ini wajib ya sudah, nggak ada cerita pilihan. Siapa yang antum pilih? Oh guru saya, tuan guru. Nggak bisa. Ini perintah Allah dan Rasulnya. Harus lebih didahulukan daripada perintah guru kita. Ini larangan dari Allah dan Rasulnya. Jangan dipakai pemahaman dari guru kita yang mengatakan, oh maksudnya begini. Itu bukan larangan. Bisa saja nggak apa-apa dilakukan. Mana? Ini berarti kita nggak masuk Islam secara benar, secara sempurna. Para ulama semuanya. Bahkan kalau ada orang yang mengatakan, oh kita ini kan harus berkiblat kepada ulama mazhab yang 4. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Tapi kenyataannya orang-orang yang mengagung-agungkan 4 imam ini mereka juga nggak ngambil pendapat mereka. Salah satu contoh saja lah, saya tidak menyinggung siapapun, tapi kalau untuk kita para laki-laki hukum jenggot itu wajib. Berarti kalau antum tidak mengamalkannya berdosa, iya. Kan ini wajib. Maka masuk secara sempurna. Masuk amalkan. Jangan dengar kata-kata orang di luar. Oh, kalau saya nanti pelihara jenggot, ya jenggot saya sedikit nanti kayak tusuk lidi. Antum mengamalkan sunnah itu ngikut Rasulullah atau ngikut Ustadz itu? Dia cukur jenggot terserah dia tanggung jawab, dia berdosa. Dia belum masuk Islam secara sempurna. Saya selalu terang aja. Ini berkaitan dengan hal yang wajib. Perempuan begitu juga. Memakai jilbab nutup aurat secara sempurna. Walaupun dia salat 5 waktu. Walaupun dia umrah misalnya haji. Pulang buka aurat. Atau tidak benar dalam memakai jilbab. Belum masuk Islam secara sempurna. Masuk wajib, tidak ada pilihan. Karena ini berkaitan dengan amalan wajib. Ya, nggak ada milih-milih. Karena ini aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita sebutkan tadi. Ya. Itu ya dalam hal-hal yang dilarang, enggak ada kita katakan nantilah, enggak ada. Ya, dilarang kita untuk bermuamalah dengan riba. Masih minjam duit juga di bank berarti antum enggak masuk Islam secara kesempurnaan. Bahkan antum telah masuk kepada hal-hal yang bisa menyerumuskan antum ke dalam api neraka. Karena dosanya sama dengan memerangi Allah dan Rasulnya. Dosanya lebih besar daripada dosa zina. Orang yang bermuamalah dengan berhutang dengan cara riba. Masya Allah, saya tidak mengejek siapapun, tidak menuduh siapapun. Tampilan kita saja sunnah, sudah ngaji, hijrah, segala macam. Tapi masih pakai leasing juga lagi, leasing riba. Mau beli motor, mau beli ini. Ya, nggak tahan lihat orang punya ini, punya itu, awak nggak punya. Tapi pas-pas untuk bayar uang DP aja, ambil. Antum riba. Percuma saja ngaji. Mau masuk Islam secara kesempurnaan ya sudah, ini larangan tinggalkan. Jangan nggak ada lagi cerita masih sedikit-sedikit tinggalkan yang haram. Kita mau masuk ke dalam agama Islam secara sempurna ya sudah sempurna. Ya, maka ini yang perlu kita pahami. Apalagi hal-hal yang sudah jelas, tidak ada perselisihan di antara para ulama ini wajib, jangan ditinggalkan. Tidak ada perselisihan di antara para ulama ini haram, maka dijauhi. Ya, untuk sementara kita cukupkan dulu. Tinggal beberapa detik lagi masuk azan Isya. Kita dengarkan azan sebagaimana biasa yang sudah kita praktekkan di sini kajian kita. Insyaallah setelah salat Isya kita sambung dikit penambahan penjelasan dari bahasan kita. Ya, nanti kita buka sedikit tanya jawab. Setelah itu qomat dan kita salat berjamaah. Setelah itu selesai. Ya, tidak ada sambung kajian setelah Isya, tapi kita insyaallah akan sambung setelah azan. Wallahu taala a'lam bissawab. Silakan azan terlebih dahulu.
Allahumma rabbana tamu salatul qanati Muhammadin rasul aba asmaqon. Saya ingin memberikan faedah sedikit. Mungkin ada yang hadir kemarin langsung daurah di Abu Darda, Syekh Ibrahim Ruhaili, atau yang mendengar melalui siaran streaming, ada Asil TV, ada Abu Darda, ya, websitenya. Kemarin ada yang bertanya tentang kemarin di Abu Darda atau di pagi Ahad di Masjid Raudatul Jannah tentang masalah mendengar azan, mana yang lebih didahulukan, mendengar azan atau orang yang masuk salat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Maka saya menjawab azan hukumnya tidak wajib, tapi memiliki keutamaan pahala besar. Ya. Dan juga orang yang masuk pertama sekali ke dalam masjid diperintahkan untuk salat tahiyatul masjid. Sekarang dia masuk mendapatkan azan. Kata beliau, kalau dia mau salat tahiyatul masjid langsung tidak mendengarkan azan, dalam arti dia tidak menjawab orang muazzin, tidak ada masalah, hukumnya sunnah. Tetapi kalau dia ingin mendapatkan dua keutamaan ini, maka dia mesti mendengarkan azan dan menjawabnya sampai selesai, baru setelah itu salat tahiyatul masjid. Ya, ini keterangan dari beliau karena kenapa kita tidak mengambil dua keutamaan daripada satu. Ya, walaupun hukumnya sunnah. Begitu kita mendapatkan penjelasan para ulama itu selalu, kalau bisa mereka selalu memberikan penekanan kepada kita. Bukan satu dua orang yang ulama mengatakan seperti itu, tapi hampir semuanya, bisa katakan semuanya para ulama itu selalu menganjurkan kita kalau dalam mengamalkan Islam itu kalau bisa semuanya dilakukan. Jangan ditinggalkan. Kalau bisa dikumpulkan, kenapa tidak? Kenapa harus dihilangkan satu? Walaupun sifatnya adalah sunat saja. Ya, ini salah satu contoh. Ini mungkin bisa kita amalkan juga, bagi mungkin
posisi mungkin tidak ada kajian atau misalnya pas ada azan kita masuk, tadi mungkin maghrib, maka yang lebih tepat itu mendengarkan azan, menjawab azan, dapat pahalanya besar. Kemudian setelah itu baru salat tahiyatul masjid juga dapat pahala, jadi 2 daripada orang yang tadi hanya langsung salat tahiyatul masjid. Kembali kita kepada penjelasan Syekh Saleh Ali Syekh Hafizahullah Ta'ala dalam syarahnya, beliau mengatakan Islam yang kita wajib masuk ke dalam agama Islam itu adalah syariatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, merupakan syariat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau kita ditanya, saya rasa jawaban kita satu. Siapa yang membuat syariat Islam? Siapa yang menurunkan syariat Islam? Semuanya insya Allah akan menjawab Allah. Berarti apa kesimpulannya? Syariat Islam itu adalah syariat Allah. Kemudian pertanyaan yang kedua, siapa menyampaikan syariat Islam itu? Tidak ada, mungkin seorang pun tidak ada yang menjawab kecuali sudah pasti semuanya menjawab yang menyampaikan syariat Allah adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Karena namanya Rasul, utusan. Kalau tidak ya kenapa diutus? Nggak ada gunanya. Karena dia menyampaikan syariat Allah. Yang membuat syariat itu Allah, kemudian menyampaikannya adalah Muhammad SAW. Maka maksud daripada syariat Nabi Muhammad SAW ini adalah syariat yang telah beliau bawa dari Allah dan beliau sampaikan dan beliau amalkan. Inilah yang dikatakan ajaran Islam. Maka kalau kita membuat cara-cara sendiri di dalam mengamalkan Islam, makanya namanya bukan syariat Muhammad tetapi syariat kita. Kita buat cara tersendiri dalam beramal, mengamalkan Islam ini sesuai dengan selera kita masing-masing, keinginan kita masing-masing, menurut kita benar, ininya bukan namanya syariat Muhammad. Karena apa? Antum tidak mengikuti Nabi Muhammad. Karena antum telah membuat cara sendiri. Maka yang dimaksud dengan Islam ini kita masuk dan wajib kita masuk ke dalam agama Islam ini adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nususu yutlaqu fihal Islam, banyak dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan hadis menjelaskan tentang makna Islam secara umum. Wa yurabdu bihi taratan al-Islam al-am. Kadang-kadang disebutkan Islam dalam arti umum, semua agama seluruh para nabi dan rasul ini namanya Islam. Kenapa? Li'anna kulla nabiyyin wa kulla rasulin innama ja'a bidinil Islam. Karena seluruh nabi dan rasul yang diutus oleh Allah dan diperintahkan untuk menyampaikannya, semuanya namanya agama Islam. Wa hadza wal Islamul 'am. Inilah yang dikatakan Islam yang sifatnya umum. La yadkhul jannah illa man kana musliman bi. Tidak akan bisa orang masuk Islam kecuali sudah punya syarat pertama, muslim. Maka orang kafir tidak mungkin masuk Islam, masuk dalam surga. Syarat pertama dalam arti Islam yang umum, dikatakan masuk Islam berarti sudah ada kunci yang kita bisa pegang pertama untuk masuk surga. Seperti kalau misalnya kita kembali kepada Rasul yang diutus pertama siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Maka orang yang mengikuti ajaran Nabi Nuh berarti syariat Nabi Nuh itu dari Allah. Kanu muslimin, mereka adalah orang Islam. Umat Nabi Nuh masuk Islam mengikuti ajaran Nabi Nuh, mereka adalah kaum muslimin masuk dalam arti umum, sifatnya semuanya. Tetapi dia khusus adalah umat Nabi Nuh. Ya. Kemudian begitu juga ambil nabi yang lain, Nabi Ibrahim alaihissalam. Seluruh pengikut Nabi Ibrahim yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dan mengamalkan apa yang diamalkan oleh Nabi Ibrahim, mereka namanya muslimun, mereka orang Islam. Umum sifatnya iya, dikatakan juga mereka orang Islam, tetapi khusus mereka adalah umat Nabi Ibrahim. Semuanya dijanjikan masuk surga, tapi dengan syarat yang hidup di zaman Nabi itu, yang hidup mengikuti Nabi itu secara langsung, bukan pengikut-pengikutnya yang lama. Makanya mohon maaf, orang yang mengaku nabinya adalah Nabi Isa,
Di zaman sekarang orang yang mengaku kitabnya Injil atau orang yang mengaku nabinya Nabi Musa, kitabnya Taurat, apakah dia masuk surga? Demi Allah tidak, karena mereka kafir. Kenapa? Syariat yang dibenarkan untuk diikuti hanya syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang yang ngomong tadi hidup di zaman Nabi Isa, ikut Nabi Isa, ya betul masuk surga itu. Ya, orang yang mengaku orang Yahudi, dia hidup betul-betul di depannya Nabi Musa, dia ikuti ajaran Nabi Musa, dia masuk surga, iya. Tetapi setelah ditutup dengan kenabian Nabi Muhammad SAW dan kitab terakhir adalah Al-Quran, tidak ada kitab setelahnya, dan yang diakui nanti kita akan baca. Mungkin waktu kita juga tidak akan bisa kita lanjutkan. Dalam arti dalil yang pertama, mungkin pada pertemuan yang akan datang, tidak akan diterima oleh Allah selain agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak akan diterima kita untuk berpegang teguh kepada kitab kecuali kitab terakhir yang diturunkan, itu Al-Quran. Makanya dikatakan ini nasikh, ini yang menghapus. Mansukh yang telah terhapus nggak boleh diambil lagi. Namanya saja sudah terhapus. Kitab Injil sudah terhapus dengan kedatangan, dengan diturunkannya Al-Quran. Kitab Taurat telah terhapus dengan diturunkannya Al-Quran. Nabi Isa dalam arti pengikutnya telah terhapus, tidak sah lagi karena telah datangnya Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Kecuali mereka hidup di zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa, zaman Nabi Nuh, beriman kepada Nabi mereka, mengamalkan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi-Nabi tersebut. Di zaman itu mereka dikumpulkan di akhirat, mereka masuk surga, iya. Tapi sudah datangnya Nabi Muhammad diutus, semua orang yang mengaku ajaran apa saja tidak akan diterima lagi. Maka syarat yang pertama apa? Untuk Islam masuk ke dalam agama Islam, masuk ke dalam surga adalah agama Islam. Ya, ini umum sifatnya. Kemudian ya, dan kita selalu memberikan penekanan seluruh para nabi dan rasul itu syariatnya sama. Nah, bingung lagi kita. Syariat ini kok bisa sama, Ustaz? Sama syariatnya di dalam tauhid. Di dalam mengesahkan Allah. Seluruh para nabi dan rasul diutus oleh Allah karena perkara apa? Apakah karena banyaknya maksiat tersebar di mana-mana? Tidak. Perkara intinya adalah sudah ada kesyirikan. Maksiat itu banyak. Dosa-dosa besar itu banyak. Tetapi Allah mengutus setiap zaman itu para nabi dan rasul untuk menyampaikan dakwah itu utamanya adalah tauhid. Karena apa? Tauhid telah ternodai dengan adanya kesyirikan. Dosa-dosa besar itu nyusul juga akan dibersihkan. Tetapi ini pondasi pertama. Makanya seluruh dakwah para nabi dan rasul itu dakwah kepada tauhid uluhiyah, tauhid ubudiyah, untuk mengesahkan hanya Allah semata, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dari makhluknya. Inilah yang dikatakan seluruh syariat nabi itu sama dalam mengesahkan Allah. Tapi pertanyaannya, kalau dalam praktek ibadah berbeda-beda. Saya juga pernah dulu mengatakan cara sholat kita tidak sama dengan cara sholat di zaman Nabi Musa umatnya. Walaupun kita tidak mendapatkan bagaimana bentuk rinciannya. Bentuknya apakah betul seperti kita takbir, baca Al-Fatihah, nggak ada keterangannya. Tapi mereka sholat iya. Mereka juga sholat. Bahkan kita mengetahui di zaman Nabi Musa berapa sholatnya? 50 waktu. 50 kali sehari semalam. Kita hanya 5 waktu. Salat juga, tetapi berbeda praktek ibadah. Tapi syariat tauhid semuanya sama. Kita ulangi lagi, syariat tauhid semuanya sama. Semua para nabi dan rasul mengajak manusia untuk mengesahkan Allah. Kemudian ditambah lagi mengikis kemaksiatan yang besar. Tetapi utamanya tauhid. Tetapi dalam praktek ibadah, syariat ibadah itu berbeda-beda. Maka dikatakan as-syara'i' mukhtalifatun. Setiap syariat dari umat-umat itu, dari Nabi Nuh, Ibrahim, mungkin Musa sampai Isa kepada Muhammad, berbeda-beda. Ini dalilnya ada dalam surah Al-Maidah ayat 48. Allah berfirman, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap dari nabi dan rasul itu kami jadikan untuk kalian syir'ah, ya, yaitu adalah syariat, wa minhajan, dan metode tersendiri. Maka seluruh para dakwah para nabi dan rasul itu tidak ada yang berbeda. Ya.
Tetapi praktik dalam ibadah itu ya yang berbeda. Maka dikatakan seluruh agama Nabi, dari zaman Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad SAW diutus terakhir, agamanya satu. Dan ini jelas di dalam hadis yang juga telah pernah kita sampaikan dalam pertemuan yang lalu. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari nomor hadis 3443, Imam Muslim dalam Sahih Muslim nomor hadis 2365 dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana aulan nas bi Isa bin Maryam fid dunya wal akhirah." Saya adalah merupakan manusia yang lebih utama untuk dekat kepada Nabi Isa bin Maryam di dunia dan di akhirat. Ya, karena apa? Karena orang mengklaim bahwa Nabi Muhammad tidak beriman kepada Nabi Isa. Kata Nabi Muhammad, saya orang yang paling dekat kepada Nabi Isa. Ya, sama juga dengan puasa Muharram. Kenapa ada puasa Muharram tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Asyura itu dari kata-kata asyarah 10. Kalau sekarang tanggal 7 hari Selasa masuk, berarti perkiraannya tanggal 10 itu hari Jumat. Puasa hari Jumat 10 Muharram. Ini saya berikan penekanan sedikit secara kesimpulan bagi ingin mendapatkan pahala. Ini hukumnya sunat tetapi pahalanya besar, keutamanya besar. Puasa satu hari saja pada bulan Muharram atau 10 Muharram dihapuskan dosa kita yang telah lalu. Setahun yang telah lalu. Kalau Arafah 2 tahun yang lalu dan akan datang. Kalau hari Asyura tanggal 10 maka ini dihapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Maka para ulama memberikan tingkatan dari puasa hari Asyura. Yang paling minimal tanggal 10 saja, berarti hari Jumat nanti. Yang kedua yang tingkatannya yang lebih baik gabung dengan tanggal 9 dan 10. Berarti Kamis Jumat. Ada pertanyaan, Ustaz, Rasulullah SAW kan puasa tanggal 9 di masa hidupnya. Iya. Kenapa enggak hari 9 aja kita puasa? Hari 9 itu karena Nabi dia puasa ketika itu tanggal 9 dan Nabi SAW mengatakan kalau saya hidup pada tahun depan saya akan tambah dengan hari ke-10. Makanya dikatakan oleh para ulama tidak ada puasa hari Asyura itu tanggal 9. Satu hari tanggal 9 aja. Namanya saja 10 Asyura, Asyarah bahasa Arab. Kalau kita puasa tanggal 9 namanya Tasu'ah, Tis'ah. Enggak ada puasa Tis'ah. Di bulan Muharram yang ada puasa Asyura. Makanya yang paling rendah tingkatannya 10 Muharram saja satu hari, yang lebih baik di atasnya 9 dan 10. Tetapi khilaf para ulama tentang 11. Ada yang mengatakan hadisnya sahih, mereka mengatakan 9, 10, 11. Ini paling utama berarti Kamis, Jumat, Sabtu. Tetapi sebagian ulama mendoifkan, melemahkan hadis yang 11. Berarti titik amannya sebenarnya 9 dan 10. Hadis yang memerintahkan puasa tanggal 11 itu hadisnya lemah. Sebagian ulama hadis, ya. Jadi ini bagi yang mau puasa nanti puasa hari Asyura, ya, masih ada kesempatan siap-siap. Insyaallah makan sahur, puasa hanya setengah hari saja, bukan dikatakan 1 hari, ya 1 hari 1 malam kan 24 jam. Antum tidak puasa 24 jam, tetapi hanya setengah hari. Maka jangan sebagaimana Ustaz Maududi pernah mengatakan, sebenarnya antum salah kalau mengatakan puasa 1 hari penuh. Salah, yang betul itu antum puasa setengah hari. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari kan setengah hari. Mana ada orang puasa 1 hari? 1 hari 1 malam? Enggak ada. Ya. Ini kan istilah bahasa saja, tapi sebenarnya enggak ada masalah juga. Penting kita paham bahwa kita puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini berkaitan dan saya kaitkan dengan bahasan kita. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat, kalian mau puasa hari Asyura, mari puasa sama-sama. Karena apa? Karena untuk bersyukur kepada Allah pada tanggal 10 Muharram itu telah diselamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Terbelah laut 12 jalur, sedalam apa lautan itu mungkin 1 kilo dalamnya, sampai ke atas kering, sampai ke bawah ini nggak ada air. 12 jalur dilewati oleh yang mengikuti Nabi Musa. Nabi Musa di depan dan diikuti oleh semua pengikutnya. Saking banyaknya nggak bisa 1 jalur, dibuat 12 jalur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lewat mereka sudah sampai di tengah. Tentara Fir'aun dengan tentaranya baru sampai di tepi. Mereka pakai
kuda, lebih kencang. Ini jalan kaki, pakai onta dan segala macam. Dikejar-kejar-kejar, terus sudah sampai, alhamdulillah sudah sampai di tepian semuanya. Ini Fir'aun dengan bala tentaranya baru sampai di tengah. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, sebagaimana awalnya disuruh ketok dengan tongkatnya terbelah 12, begitu juga setelah sampai ketok lagi di tepi pantai itu, tertutup semuanya, kembali seperti semula, tidak ada lagi jalur yang nampak tadi seperti jalan biasa. Tenggelamlah Fir'aun dengan bala tentaranya di situ. Berarti apa? Allah telah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Dan itu kapan terjadi? Tanggal 10 Muharram, yang dikenal dengan hari Asyura. Maka Nabi SAW mengatakan ketika orang Yahudi mengejek-ngejek Nabi, ngapa kalian puasa? Itu kan Nabi kami, Nabi Musa. Kata Nabi SAW, saya Nabi dan saya berhak untuk lebih dekat kepada Nabi Musa daripada kalian. Karena saya Nabi. Nabi Musa juga Nabi. Sama dengan yang hadis ini. Kata Nabi, saya lebih berhak dekat kepada Nabi Isa daripada kalian, wahai orang Nasrani. Berarti apa? Rasulullah SAW tidak mengingkari nabi-nabi dan rasul yang terdahulu, kitab-kitab mereka, tetapi hanya meluruskan yang sudah ada penyimpangannya. Maka salah satunya hikmah daripada puasa hari Asyura adalah untuk bersyukur kepada Allah dari diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Dan kita tidak mengikuti orang Yahudi dalam puasa hari Asyura. Dan Nabi SAW juga mengatakan tentang puasa hari Asyura itu bukan orang Yahudi saja, bahkan juga orang-orang jahiliyah juga puasa hari Asyura, tapi keyakinan mereka beda. Maksudnya tidak seperti keyakinan dalam ajaran Islam. Makanya berkaitan dengan hari Asyura ini juga banyak penjelasan para ulama. Sudah berulang-ulang pembahasan ini sebenarnya bukan kita dengar baru sekarang aja, misalnya pengajian saya ini saja, tapi itu sudah dibukukan oleh para ulama salaf terdahulu sudah ratusan tahun, menjelaskan tentang ada amalan-amalan yang menyimpang di bulan Asyura atau di bulan Muharram terkhusus. Mereka mengatakan peringatan hari Asyura. Ada penyimpangan dua kesimpulannya. Satu, penyimpangannya hari seperti hari raya, bersenang-senang, pakaian baru, mungkin buat kue, makanan baru, ngundang orang makan pada tanggal 10, ini bid'ah. Enggak ada hari raya. Hari Asyura bukan untuk hari raya, puasa. Enggak ada peringatan-peringatan kebahagiaan, kesenangan, ngundang orang makan seperti hari raya, enggak ada. Satu sisi lain kata para ulama, penyimpangan yang lain ada memperingati hari Asyura, hari kesedihan. Khususnya orang-orang Syiah dan Rafidhah yang membuat ini dikatakan hari memperingati kematian hari Husain, hari kematian Husain. Ya, hari kematian Husain. Makanya ana nggak nyuruh antum pergi ke Iran ya. Kalau antum mau penasaran silakan berangkat ke sana. Menjelang 10 Muharram ini coba sampai 10 Muharram antum sampai di sana. Itu besar-besaran acaranya. Memperingati kematian Husain. Bisa dibuka di YouTube bagaimana peringatan 1 Muharram, peringatan kematian Husain di negeri-negeri Syiah. Keluar itu, buka baju, ya, langsung kulit, pegang rantai besi, pegang pisau, pegang pedang segala macam, dipukul-pukul berdarah-darah, berteriak-teriak, jalan keliling kota, ya. Kadang-kadang tepuk-tepuk yang paling ringan itu tepuk-tepuk badan biar merah-merah. Apa? Ya Husain, ya Husain, ya Husain. Nah itu dia. Sampai yang paling banyak darahnya itu yang paling banyak pahalanya. Ya. Ini sudah menyimpang. Ini namanya meratap. Meratap di dalam Islam dosa besar. An-niyahah. Ya. Niyahah itu namanya niyah. Meratap dosa besar. Ini yang kita katakan ada penyimpangan di dalam pengamalan di hari Asyura. Subhanallah, ternyata ada di sebagian wilayah di negeri kita di Sumatera Barat peringatan hari Asyura, peringatan Tabuy, dan itu syirik. Memberikan makanan, minuman dan segala macam dihanyutkan ke laut. Apa bedanya dengan yang di Jawa itu, di pantai Jogja itu, pantai atau di Jawa Barat itu, memberikan persembahan kepada Ratu Pantai Selatan, itu semuanya kesyirikan. Ya, kalaupun antum nampak itu sebenarnya dia setan, karena setan itu singgasananya iblis itu di tengah lautan.
Berarti antum mempersembahkan ke setan, ke jin, ke iblis. Iya. Dan ini diikuti masuk acara yang ada di salah satu negeri yang saya sebutkan tadi. Ini salah satu peringatan 10 Muharram, peringatan hari Asyura yang tadi. Ini penyimpangan. Ini tidak boleh dikatakan budaya Islam, melestarikan budaya. Ini jangan dihilangkan, ini budaya. Ini istilahnya kalau orang pergi wisata religius. Tanggal 10 antum lihat ke sana, begitu banyak acara ini syirik. Nah, ini penyimpangan. Enggak benar. Kalau kita ingin mengamalkan hari Asyura itu ya puasa. Coba kita dengar tadi bahwa di dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan orang puasa 1 hari saja. Dapat 1 hari saja minimal tanggal 10 Muharram hari Asyura akan diampuni dosanya yang 1 tahun yang telah lalu. Pada hari Asyura bukannya dihapuskan dosanya, buat dosa bid'ah tambah banyak lah. Buat dosa syirik tadi atau dosa tidak ada sunnahnya, dibuat pula sama tandingannya seperti hari raya Idul Fitri, berbahagia, pakaian baru. Dan ini sudah terjadi di zaman para ulama dahulu. Makanya Imam Ibnu Hajar ada satu kitabnya yang membantah orang-orang yang melakukan ini. Di zaman beliau sudah ada. Orang-orang Islam mengaku Islam tetapi memperingati seperti hari raya tanggal 10 Muharram tersebut. Satu hari bahagia, satu lagi hari meratap, dua-duanya menyimpang. Meratap kematian Husain. Ini penyimpangan. Ya, dan saya mengatakan dulu sudah dengar-dengar ada berita di Indonesia ini karena orang Syiah Rafidhah katanya sudah mulai muncul dan kuat, mereka sudah mulai buka secara terang-terangan hari kematian Husain itu pada tanggal 10 Muharram. Itu pernah terjadi beberapa tahun yang lalu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai dilarang. Karena ini ajaran Syiah Rafidhah. Makanya saya katakan hati-hati. Negeri kita ini bisa dijadikan oleh mereka Syiah Rafidhah seperti Iran. Kalau antum baca sejarah Iran atau di sana kalau kita baca daerah-daerahnya kan banyak itu. Ya, termasuk Imam Muslim itu dari Persia. Kalau masuk daerah Iran sekarang itu. Jadi ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu banyak yang alim, yang ulama itu dari Persia. Tapi setelah berdirinya negara Syiah Rafidhah itu semuanya hilang. Sekarang ini udah jadi negara mereka, negara Syiah Rafidhah. Ya, maka itu yang kita sangat sayangkan. Ya, maka kita harus menjelaskan tentang penyimpangan Syiah Rafidhah ini, khususnya para dai, para ustadz harus menjelaskannya supaya kaum muslimin tahu ini penyimpangan yang sesat jauh, yang berbahaya, yang mereka punya misi untuk mensyiahkan seluruh dunia. Sebagaimana ada program, mohon maaf, mengkristenkan seluruh dunia. Indonesia kan termasuk dulu dibidik untuk menjadi istilahnya para orientalis, kristenisasi. Tapi alhamdulillah Allah jaga negeri kita. Begitu juga dunia yang ada di negara-negara yang ada di dunia ini masih Allah jaga. Tapi jangan sampai ke kecolongan seperti negara Iran yang sudah menjadi negara Syiah Rafidhah, yang mereka seperti yang kita sebutkan tadi, mereka secara terang-terangan memperingati hari kematian Husain. Kalau kita berbicara jujur dan kita belajar dengan benar, belajar sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi SAW, dan Nabi mencintai 2 orang cucunya ini, Hasan dan Husain, termasuk cucu yang paling dicintainya. Cucu Nabi ada yang lain, tetapi yang dua ini paling dicintai. Tetapi kata para ulama, dari Hasan dan Husain yang paling dicintai olehnya adalah Hasan. Karena Hasan abangnya, Husain adiknya. Ini kalau antum belajar bahasa Arab ya, Hasan itu besar. Kalau Husain ada ya, Husain dia kan sama tuh hurufnya. Itu artinya tasghir, pengecilan dari Hasan Husain. Dulu kan pernah juga saya sampaikan, kecil Umar itu kecil namanya Umair. Jangan dibalik, anak pertama dikasih nama Umar, anak kedua Umar, terbalik. Yang besar itu Umar, yang kecil Umar. Jangan antum kasih nama anak pertama Husain, yang kedua Hasan, terbalik dari kaidah bahasa Arab. Hasan itu besar, Husain itu pakai ya, itu kecil. Makanya Hasan itu lebih mulia dari Husain. Apalagi disebutkan oleh Nabi SAW bahwa Hasan ini akan menjadi penengah terjadinya
pertikaian besar di antara kaum muslimin. Makanya setelah Ali meninggal, siapa yang akan diangkat menjadi khalifah? Hasan, tetapi Muawiyah tidak terima. Akhirnya Hasan itu sudah resmi dibaiat tapi dia mundur. Dia mengatakan daripada terjadi pertumpahan darah sesama kaum muslimin, saya mundur. Akhirnya Muawiyah jadi khalifah, berhenti, nggak ada pertumpahan darah. Itu yang dikatakan Husain akan menjadi penengah, kata Nabi SAW. Terjadinya pertengkaran yang besar di antara dua kaum muslimin setelah Nabi meninggal. Ini Nabi bersabda terjadi. Dan bukan Husain, ya, tetapi Hasan. Makanya para ulama sepakat seluruhnya mengatakan Hasan dengan Husain yang paling utama adalah Hasan. Tetapi aneh, orang Rafidhah dan Syiah lebih memuliakan Husain daripada Hasan. Makanya saya katakan kalau antum meneliti ajaran Syiah Rafidhah, tidak ada sama satupun dengan Islam. Tidak ada dalam ibadahnya, dalam akidahnya, dalam muamalahnya, dalam pengagungan kepada para sahabat, apalagi nggak ada yang sama. Maka mereka itu bukan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi. Ya, maka kita jangan tertipu. Maka saya katakan jangan sekali-kali ikut ajaran Syiah Rafidhah, berbahaya. Karena mereka semuanya menyelisihi ajaran Islam. Dari satu contoh aja tadi sudah jelas. Kita memuliakan Hasan dan Husain, iya. Tetapi kita sepakat sebagaimana penjelasan para ulama dan para sahabat sendiri bahwa Hasan lebih mulia dari Husain. Tapi orang Syiah mengatakan Husain lebih mulia dari Hasan. Ini salah. Ya, ini yang perlu kita luruskan dalam pembahasan sejarah supaya kaum muslimin mengetahuinya. Dan dari hal-hal yang kita telah sebutkan tadi, maklumat ini menunjukkan sangat jelas bahwa ajaran Syiah Rafidhah itu berbahaya dan mereka bukan bagian dari Islam, maka mereka musuh Islam. Kalau saya mengatakan orang Syiah Rafidhah itu termasuk munafik besar di zaman kita. Nifaknya nifak kufur besar, nifak akbar mereka itu. Mereka mengatasnamakan Islam, tetapi mereka musuh di dalam Islam. Mereka mengkufur di dalam hatinya, tidak beriman kepada ajaran Muhammad. Kalau mereka mengatakan, oh saya juga Islam, saya juga sunnah, itu namanya taqiyah, pura-pura. Agama Syiah itu agama pura-pura. Makanya mereka mengatakan, ya, agama itu adalah pura-pura, taqiyah. La dina man la taqiyya lahu. Bahkan guru besar mereka mengatakan tidak ada agama dikatakan kalau tidak pakai taqiyah. Maka pura-pura itu agama Syiah. Pura-pura itu bermuka dua, ketemu dengan orang sunnah katanya sunnah, bergabung dengan orang bid'ah katanya dia orang bid'ah juga katanya, bergabung dengan orang Syiah mereka Syiah. Ini namanya bunglon. Ini agama munafik ini. Ya. Dan orang Syiah Rafidhah itu seperti itu. Maka ini yang perlu kita berikan penekanan. Kembali kita kepada ajaran Islam yang benar, yang telah diamalkan oleh Nabi SAW dan para sahabat, dan itu jalan keselamatan, dan itulah Islam yang sebenarnya. Ya, bukan Islam menurut versi kita masing-masing. Demikianlah dapat kita sampaikan penjelasan kita pada malam hari ini. Wallahu taala alam bisawab. Kalau seandainya ada pertanyaan, kalau tidak kita tutup. Silakan. Silakan, tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol. Kalau hari kita pas mau sholat itu ada satu kita keluaran. Bapak sedang sholat Jumat, sudah mulai sebelum sholat Jumat. Oh ya. Terus terasa mau buang air, terus menahan. Ya. Pertanyaannya apa hukumnya? Hukumnya kalau tidak ada mudarat makruh. Tapi kalau sampai ada mudarat, mungkin akan datang penyakit, menahan kencing atau menahan BAB, maka hukumnya haram. Ini kan larangan menahan buang air di dalam hadis, ya ada larangannya. Kemudian dirinci menjadi dua hukum. Kalau seandainya dia tidak terlalu bermudarat, dia mau menahan, hukumnya makruh saja. Ya, baik Bapak misalnya belum didirikannya salat Jumat ataupun bahkan sedang salat Jumat, baru rakaat pertama dia sesak kencing betul. Akan mungkin juga rakaat kedua. Ya, mungkin di rakaat terakhir juga sedang tahiyat. Mau kentut itu udah mau keluar, antara keluar mau ndak aja terasa dikit ujung.
tapi nanggung-nanggung, nggak mau juga keluar. Ini mau dilepaskan atau enggak? Menahannya makruh, Pak. Tapi kalau misalnya Bapak, daripada saya nanti nggak dapat sholat sama sekali, ya udah tahan. Pas salam kanan, assalamualaikum, assalamualaikum, tut. Nah, insya Allah salat Bapak sah. Ya. Tapi kalau ada betul-betul mudarat, ini hukumnya haram. Ada yang dengan saya berangkat, apakah Pak Eko atau yang lainnya? Atau sebelumnya saya lupa, ada yang bertanya tentang masalah khususnya jemaah umroh ya. Atau bahkan jemaah haji. Kalau antum yang pernah merasakannya, apalagi umroh Ramadan ataupun haji atau puncaknya Pak, apalagi pada hari Jumat. Kalau kita Pak sudah masuk ke dalam Masjid Haram itu, mau keluar sesak kencing, sesak buang air kencing atau kentut, mau beruduk itu, kalau sudah keluar nggak akan bisa masuk lagi. Karena apa? Karena sudah padat, orang nggak bisa masuk lagi ke dalam. Polisi sudah menjaga, nggak ada orang yang boleh masuk lagi. Ini kawan nih, karena dia merasa, kalau keluar nggak dapat masuk lagi, ditahan terus. Ini mudarat. Saya katakan, gimana kawan itu? Ini cerita langsung dengan jamaah itu. Gimana keadaan kawan itu? Sakit pinggangnya setelah menahan kencing itu berapa jam. Berarti saya katakan ini menahannya hukumnya haram. Bukan makruh lagi. Karena sudah bermudarat, datang penyakit. Yang betul apa? Batalkan keluar kencing, berwudu. Kalau nggak bisa masuk, sudah sholat di halaman Masjidil Haram, pahalanya tetap dapat 100.000. Selesai. Bedanya apa? Itu dalam masjid, saya di luar masjid. Ya udah, kan dapat pahala sama aja. Kita kan tidak sengaja juga, tidak mau keluar. Memang kita cari di dalam, tetapi karena kondisi kita mau nahan buang air juga nggak bisa. Saya umroh terakhir kemarin Januari gitu juga. Banyak minum, Mbak. Udah minum di hotel kan haus-haus kan. Sampai di dalam Masjid Nabawi itu, dalam Masjid Nabawi, ya, Masjidil Haram lebih payah lagi keluar. Ya. Salat Jumat kalau tidak salah tuh, udah mulai orang ramai datang. Minum air Zam-Zam. Minum seteguk saja, udah doa juga. Minta supaya enggak mau kencing, ternyata mau kencing. Udah begini-begini sedang sholat sudah enggak tahan, udah ambil sendal keluar. Berwudu, alhamdulillah bisa masuk lagi. Cari lagi tempat, alhamdulillah. Tapi kalau yang enggak bisa masuk, ya udah, di mana antum tempat berhenti, ya sudah situ aja. Enggak boleh menahan buang air kecil, buang air besar, kentut, enggak boleh. Kalau ada mudarat, hukumnya jadi haram. Kalau seandainya ringan, tidak ada rasanya mudarat, hukumnya makruh. Tapi tetap dua-duanya tidak boleh. Ya. Allah Ta'ala alam. Paham, Pak? Paham? Ada yang lain? Baiklah, tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup. Insyaallah kita salat Isya berjamaah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.